Kenapa ada lansia yang cepat meninggal, sementara yang lain tetap sehat dan semangat? Bukan cuma soal keberuntungan atau gen bagus, loh. Banyak orang tua yang tampak awet muda dan sehat bukan karena faktor ajaib, tapi karena kebiasaan kecil yang mereka jaga setiap hari. Di video, atau tulisan, ini, kita bukan bicara soal penyakit langka atau kecelakaan mendadak. Kita bahas hal-hal nyata, kebiasaan yang bisa diukur dan diubah, yang sangat memengaruhi seberapa lama dan seberapa bahagianya seseorang hidup. Setelah usia 70-an, perbedaan antara yang hanya bertahan hidup dan yang benar-benar menikmati hidup jadi makin jelas. Tapi kabar baiknya, tidak ada kata terlambat. Cukup tahu 5 tanda bahaya ini, dan kamu bisa mulai mengubah arah hidupmu ke arah yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermakna. 1. Merasa sendiri terus-menerus. Ini bukan sekadar nggak punya teman. Rasa kesepian, terutama di usia tua, bisa diam-diam membunuh. Tubuh kita diciptakan untuk terhubung dengan orang lain. Ketika seorang lansia jarang ngobrol, jarang ketemu orang, atau makan malam sendirian setiap hari, tubuh mulai menganggap situasi itu sebagai ancaman. Contohnya Pak Pol, 79 tahun, duda yang tiap hari makan malam sendirian, tanpa ada yang menelepon atau berkunjung. Awalnya dia kelihatan mandiri. Tapi saat terkena flu, dia nggak bilang ke siapa-siapa. Saat ditemukan, flu itu sudah berubah jadi pneumonia. Bukan karena penyakit berat, tapi karena kesepian yang membuat segalanya memburuk diam-diam. Kabar baiknya, kita nggak perlu punya banyak teman atau aktif di semua acara. Cukup ngobrol rutin dengan cucu, tetangga, atau teman lama seminggu sekali, itu sudah bisa jadi penyelamat hidup. 2. Kurang gerak. Semakin banyak duduk, semakin cepat tubuh melemah. Banyak lansia bilang mereka cuma istirahat, padahal diam terlalu lama bikin otot melemah, sendi kaku, dan stamina turun. Jalan 10 meter aja bisa terasa seperti mendaki gunung. Bujin, 84 tahun, dulunya rajin jalan pagi. Tapi sejak merasa sedikit lelah, dia berhenti. Dalam beberapa bulan, berdiri untuk masak pun rasanya berat. Padahal bukan karena sakit, tapi karena tubuhnya kehilangan kebiasaan bergerak. Ingat ya, bergerak nggak harus olahraga berat. Cukup berdiri dan peregangan, jalan keliling rumah, atau gerakan tangan sambil nonton TV. Semua itu bisa menjaga kekuatan tubuh tetap hidup. 3. Hati yang sepi. Kadang bukan tubuh yang lelah, tapi hati yang sepi. Banyak lansia yang masih tinggal dengan keluarga, tapi tetap merasa sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak merasa benar-benar terhubung. Tidak ada yang diajak curhat, tidak ada tawa bareng, tidak merasa didengar. Pak Walter, 79 tahun, kehilangan istrinya dan pelan-pelan berhenti ngobrol dengan siapapun. Setahun kemudian, dia makin lemah, jarang makan, dan gak tertarik datang ke acara keluarga. Bukan karena fisiknya lemah, tapi karena semangatnya padam. Sebaliknya, lansia yang sering ngobrol, ikut arisan, ngobrol sama penjual sayur, atau ngobrol santai dengan cucu, punya mental yang jauh lebih sehat dan umur yang lebih panjang. 4. Pola tidur berantakan. Tidur larut, bangun siang, tidur siang kelamaan, atau kebanyakan nonton TV malam hari bisa mengacaukan sistem tubuh. Apalagi setelah usia 70-an, tubuh lebih sensitif terhadap gangguan tidur. Kalau jam tidur kacau terus, bukan cuma ngantuk, bisa memicu tekanan darah tinggi, cepat lupa, gampang jatuh, sampai risiko serangan jantung. Bu Elin, 76 tahun, biasa tidur jam 2 pagi karena kebanyakan nonton TV. Dia juga minum kopi sore biar kuat begadang. Lama-lama, energinya nggak stabil, fokus berkurang, dan tubuh gampang sakit. Tapi saat dia mulai tidur di jam yang sama setiap malam dan kurangi layar sebelum tidur, semuanya mulai membaik. Ingat, tidur nyenyak itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Di usia tua, tidur adalah waktu tubuh menyembuhkan diri. 5. Menutup diri dari dunia. Banyak lansia yang bilang, saya sudah capek, biarlah orang lain saja. Lalu mereka berhenti bicara, menghindari pertemuan keluarga, tidak lagi semangat untuk hal-hal yang dulu disukai. Padahal, saat hati mulai menjauh dari dunia, tubuh akan mengikuti. Pak Richard, 80 tahun, sejak istrinya meninggal, mulai menarik diri. Tidak angkat telepon, tidak ikut ulang tahun anak, dan makin jarang keluar rumah. Dalam waktu singkat, kesehatannya menurun, bukan karena sakit, tapi karena rasa tidak ada lagi yang penting. Bandingkan dengan Pak Thomas, 78 tahun,
yang tetap aktif mengajar anak muda membuat kerajinan, memimpin kelompok baca, dan sering chatting sama cucunya. Meskipun sudah sendiri, hidupnya tetap penuh makna. Emosi yang hidup, tubuh yang kuat. Penutup, usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap menyala. Seringkali kita fokus ke makanan sehat, olahraga, atau obat. Tapi justru hal-hal kecil, seperti tetap ngobrol, tidur cukup, bergerak, dan merasa terhubung, yang paling berpengaruh ke umur panjang. Kalau kamu merasa ada tanda-tanda di atas dalam dirimu atau orang tua kamu, jangan takut. Yang penting kamu sadar dan mulai pelan-pelan memperbaiki. Angkat telepon, ajak ngobrol, jalan-jalan sebentar, atau cukup bilang, "Saya kangen ngobrol sama kamu." Semua itu berarti. Menjadi tua bukan berarti berhenti hidup. Tapi justru kesempatan untuk hidup lebih bermakna.